Gua denger lu ada konten cicil Bitcoin 1 miliar per hari. Itu beneran bro? Beneran dong. Iya, masa saya kan walk the talk orangnya, bukan gitu? bacot doang. udah dari kapan bro? Iya, dari harga bulan lalu waktu Bitcoin sempat jatuh ke 107 108. Itu kan aku pikir ini udah waktunya dip nih. Jadi udah waktunya kita masuk. Jadi mulai cicil di sana. Saya DCA dari situ. Dan strategi lu itu 1 miliar per hari? 1 miliar per hari. Iya, agak agresif. Ini berarti ada udah sebulan? 20 udah. Wow. 20 Bitcoin guys. 20 Bitcoin itu Dikit-dikit aja. udah hampir sebulan lu nyicil beneran 1 miliar per hari. Bener. Udah gak pakai TE itu ya, udah pokoknya beli aja ya. Beli aja, dollar cost averaging. Gokil. Teknik paling gampang, tapi powerful. I see. Hi guys, welcome back to Popin, podcast Pintu. Dan hari ini kita ada tamu yang super spesial. Kebetulan gue belum pernah panjang lebar ngobrol sama bro yang satu ini. So gue bakal dig in langsung ke story-nya. Dan juga kita bisa kenalan sama-sama. Dan juga hopefully bisa belajar sesuatu sama Bro Steven Anderson. Halo Bro Jonathan, apa kabar? Welcome bro, welcome to our office dan welcome to our podcast juga. Thank you. Podcastnya unik ya ini, beda dari yang lain. Oh gitu ya? Iya. That's good. That's good. Non formal gitu. Oh, office gitu. looks. Iya. Santai aja bro. Santai, kita hari ini cuman ngobrol-ngobrol, mau belajar dari kisah hidup lu. Ya, sama-sama belajar. Ya. Oke. But maybe before we start, mungkin kita mulai dengan disclaimer dulu, teman-teman. Semua yang kita mau bahas hari ini itu untuk edukasi aja. Jadi not financial advice sama sekali, dan kita mau mengedukasi, dan formatnya adalah ya ini personal opinion. Jadi buat teman-teman yang mungkin belajar sesuatu atau mendapatkan sesuatu, please do your own research setelah itu, dan melakukan due diligence masing-masing, dan please stay safe di market. Gitu ya. Not financial advice. Asik. Oke. Bro, langsung aja nih. Topik pertama. Gua denger lu ada konten cicil Bitcoin 1 miliar per hari. Itu beneran bro? Beneran dong. Iya, masa saya kan walk the talk orangnya, bukan gitu? bacot doang. udah dari kapan bro? Iya, dari harga bulan lalu waktu Bitcoin sempat jatuh ke 107 108. Itu kan aku pikir ini udah waktunya dip nih. Jadi udah waktunya kita masuk. Jadi mulai cicil di sana. Saya DCA dari situ. Wow. Jadi kan waktu itu sempat exit bro di 120-an itu, aku juga udah calling di komunitas waktunya exit, dan sekarang aku entry lagi di 107 108 itu kemarin. Dan strategi lu itu 1 miliar per hari? 1 miliar per hari, iya, agak agresif. Widih. Ini berarti ada udah sebulan? 20 udah. Wow. 20 Bitcoin guys. 20 Bitcoin itu Dikit-dikit aja. udah hampir sebulan lu nyicil beneran 1 miliar per hari. Bener. Udah gak pakai TE itu ya, udah pokoknya beli aja ya. Beli aja, dollar cost averaging. Gokil. Teknik paling gampang, tapi powerful. I see. Nah itu berarti duitnya dari mana bro? Dari kok saya gak punya segitu bro? Nabung bertahun-tahun bro. Oh gitu. Jadi ini memang maksudnya tadi kan lu sempat mention lu ada exit. Berarti lu exit majority portofolio lu, atau lu benar-benar exit 100% atau gimana tuh waktu itu? Enggak, kemarin exit 80%. 70-80%. Oh, so significant lah ya, iya, gede. quite significant. Bitcoin sama Hyperliquid. Dua-duanya di exit waktu itu? Dua-duanya. Oke. Tapi kemarin udah buyback lagi sempat. Oke, Hyperliquidnya. Dan ini Bitcoin berarti memang strategi lu mau cicil aja nih 1M per hari sampai kapan bro? Nah, sampai red cut. Oh, sampai red cut. Oh, bentar lagi. Bentar lagi. Oke. Oh gitu, jadi strateginya lu bakal cicil 1M Iya, ini per hari. strategi yang gue lakukan sekarang sih, tapi not financial advice. Iya. Do your own research. Wah, 1 miliar per hari guys. Oke. Mungkin kita harus kenalan dulu bro sama lu, supaya ngerti ini kok bisa ada seseorang cicil 1 miliar per hari gitu ya. Bro, boleh gak sih memperkenalkan diri lu sebenarnya siapa, umur berapa, mungkin buat dapetin konteks, dan perjalanan hidup lu tuh sampai sekarang ini bisa sampai maksudnya ya mapan, dan menjadi KOL kripto juga, dan bisa cicil Bitcoin 1 miliar per hari. Ini ceritanya gimana sih? Kayak itu kan panjang kan pasti ceritanya. Sebenarnya awalnya mau bikin ini cuma iseng-iseng aja bro. Jadi kan
aku lihat ada yang 100 juta per bulan, ada yang lebih kecil 10 juta per bulan, ada yang 100.000 per hari. Aku pikir loh, kok nggak ada yang lebih gede gitu ya? Udah tak gedein aja 1 M per hari gitu, biar sekalian nggak nanggung-nanggung gitu. Tapi background gue sebenarnya gue udah invest Bitcoin dari 2017, bro. Jadi waktu itu di harga 10 jutaan. Ya. Nah kalau ditanya gue itu backgroundnya apa? Background gue pengusaha. Jadi gue ini orangnya dari kecil memang suka coba hal baru gitu. Gue udah mulai usaha online itu sejak umur 15 tahun di Kaskus kalau lo masih ngerasain. Jadi dulu gue jual cendol, kumpulin cendol berderet itu dulu. Nah jadi gue jualan di forum jual belinya, jual pulsa, jual kaset game, jual DVD game, semua kebutuhan game. Terus kayak voucher game dulu kan zamannya warnet tuh. Jadi jualan vouchernya Game School, Megaxus, ya itu yang gue jual dulu. Jadi bisa dibilang gue ini dulu kayak palu gada lah. Jadi karena gue punya pikiran dulu awalnya cuma 1 juta per bulan, tapi kok kalau aku tambahin SKU kayaknya bisa scale up nih sampai 10 juta per bulan. Jadi waktu itu di SMP udah dapat penghasilan 10 jutaan per bulan. Wow. Nah, dari Kaskus. Dari Kaskus. Nah dari sana gue tabung dan juga orang tua saya ini didikannya unik gitu. Jadi dia ini nggak mau manjain anaknya. Jadi dari dulu udah dididik strict dan keras gitu. Jadi mereka selalu ngajain kalau mau beli sesuatu harus nabung gitu. Karena cari uang itu susah gitu katanya. Jadi makanya dari dulu tertanam mindset itu. Jadi ketika misalnya mau beli PS nih, itu nggak dibeliin langsung. Jadi aku disuruh nabung dulu. Nah dari sana kayak, ini kalau aku mau beli ini, kalau nunggu uang jajan dari orang tua atau nunggu uang angpau atau apa, nggak kebeli-beli gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku mulai usaha gitu, usaha online yang tadi itu. Nah akhirnya dari sana pun saya kayak menghargai uang gitu, menghargai uang banget. Jadi kayak nggak pernah aneh-aneh bro. Ketika teman-teman sekolah pada ngafe, nongkrong, main basket dan lain-lain itu, aku malah kerjanya kayak kutu buku bro di depan komputer terus. Jadi sempat waktu SMA dianggap ansos, freak lah, aneh-aneh kayak gitu kan. Dianggap ini anak nggak jelas ngapain di depan komputer terus, tapi padahal menghasilkan uang. Iya, jadi gak ada yang tahu aja dia 10 juta per bulan gitu ya. Dikira nggak jelas ini kayak nerd gitu kan. Iya. Teman-teman kayak mainnya warnet, maksudnya buang uang. Iya, yang lain warnet, buang-buang uang, beli cash, beli senjata, keris batik gitu waktu Point Blank dulu. Aku yang nerima uangnya, mereka beli cashnya di aku. Lo gitu. brokernya ya. Keren. Jadi dari sana nabung kekumpul dan singkat cerita di kuliah ya semester 2 itu waktu S1 itu ada salah satu mata kuliah yang bahas Bitcoin gitu. Iya. Zaman agak unik ya. Jadi di tahun berapa itu? 2017. Oh itu 2017. Ya. Kuliah di mana bro? Di Petra, Surabaya. Oh di Petra sempat bahas Bitcoin? Sempat bahas Bitcoin. Itu mata kuliahnya Bitcoin atau ada satu sesi jadi aja gitu? Mata kuliahnya bukan Bitcoin, sesi. Ada satu sesi ngomongin tiba-tiba Bitcoin saat gitu. itu kan gue udah nabung sampai kekumpul 300-400an juta gitu. Wow, di usia 19 tahun. Wow. Hasil nabung bertahun-tahun tuh. Soalnya tahan godaan juga bro. Jadi yang lain ngajak, ayo nongkrong, nggak ikut. Ayo ini nggak ikut, nabung terus. Makanya aku nggak suka rokok, nggak suka dugem, nggak suka party, nggak suka minum, nggak main cewek, udah gitu. Pokoknya nabung aja gitu, udah nggak yang aneh-aneh. Itu duit bener nggak dibelanjain apa-apa tuh? Jarang, nggak suka belanja juga. Gitu. Biasa kan kalau udah punya duit ya apa gak gitu suka kayak spending. Iya. Kalau orang zaman sekarang kan punya 100 juta nyicil beli BMW gitu. Tapi aku benar-benar menahan keinginan gitu. Nah, terus sampai ada satu mata kuliah yang benar-benar change my life gitu. Itu sebenarnya nggak nyambung bro. Business English namanya. Speaking, public speaking. Oh gitu. Iya, jadi gurunya ini kasih kita random topics. Jadi every week dia bakal kasih random topics buat kita belajar speaking gitu. Kita pelajari topiknya lalu kita speak di depan. Satu topiknya ini Bitcoin bro. Itu undian atau lu pilih sendiri undian atau dia yang kasih? Semua orang harus ngomongin Bitcoin gitu? Semua orang harus ngomongin Bitcoin. Widih. Tapi anehnya yang beli cuma aku. Oh kalau lu ada grup sama angkatan lu bilang gue harusnya beli waktu itu gitu. Iya benar. Jadi waktu itu diajarin tapi di situ artikelnya tulis ini buat beli. Nah dari sana, apa ini kok keren ya? Keren. Iya, beda dari yang lain gitu kan. Terus aku pelajari, ternyata blockchain teknologi. Nah dari sana aku lihat lagi,
loh blockchain ini kok keren ya. Kita kalau mau transfer kan zaman 2017 masih ketik-ketik nomor rekening, belum ada QRIS. Tapi di blockchain kok udah bisa transfer antar wallet pakai scan barcode ya, karena kan rumit tuh alamat addressnya. Betul. Dari sana aku terkesima nih dengan teknologinya, dan aku percaya waktu itu, wah ini mungkin masa depan ya. Siapa tahu kedepannya kita bayar juga cuma scan-scan kayak gini doang. Dan ini terbukti bro, sekarang semuanya scan-scan gini doang kan. Ya jadi aku bisa bilang blockchain atau Web3 itu adalah pendahulu dari teknologi yang ada di TradFi atau Web2 yang sekarang. Nah dari sana aku lihat, wih ini potensinya bagus. Kayaknya aku bisa take part nih di sini. Jadi meskipun saya masih pengusaha, saya coba nih diversifikasi aset ke kripto gitu. Oke. Awal beli berapa tuh bro? Awalnya beli 10 juta, 20 juta doang. Oke. Jadi waktu itu beli 10 juta, di harga 10 jutaan bro waktu itu. Oke, jadi 1 Bitcoin gitu ya. 1 Bitcoin, 2 Bitcoin. Oke. Jadi 20 juta. 1-2 Januari 2017. Tapi sebelumnya aku nggak punya background investasi sama sekali. Karena orang tua saya kolot atau konservatif. Mereka lebih prefer tanah, emas, properti gitu. Betul. Jadi saham pun nggak pernah sentuh gitu. Jadi dari dulu aku cuma saham dan deposito dan emas. Tapi jadi kripto adalah investasi pertama saya bisa dibilang. Oke. Nah itu aku beli Bitcoin 20 juta dalam sebulan bro, jadi 50 juta. Naik 2,5 kali. Jadi aku kayak, wih kok hebat gini ya. Uang saya disulap ini dari 20 jadi 50 gitu kan. Di Januari. Akhirnya dari sana aku langsung, wah ini saatnya saya all in ini. Saya amankan dulu dana darurat buat keperluan saya 10 juta. Lalu sisanya all in. Sisanya all in kan ke itu. Aku bilang ini kayaknya saatnya nih. Saatnya jadi kaya gitu. All in sekalian gitu. Kalaupun rungkat ya udah tetap miskin gitu kan. Ya udah all in aja daripada enggak jadi apa-apa. Miskin udah lumayan itu bro, 300-400 juta mah. Nah, terus di sana beli DCA up 20 juta, 30 juta sampai harga Bitcoin di 50 juta. Sampai akhirnya punya 10-20an Bitcoin waktu itu. Di April atau Mei. Terus 20 Bitcoin sama kayak sekarang ya. Iya, ini sebagian. Jadi terus lo tahu harga Bitcoin 2017 kayak gini. Shit gitu. Desember kan? Sampai Desember. Gua angkatan Sampai 2017 bro, juga bro. Oh iya. Iya, tapi senasib Oktober. gitu. Oktober gue masuknya. Oh, Agak telat. bagus juga. Tapi akhir tahun terus gini Iya, cepet. tapi gue masuknya yang lain-lain sih bro. Bukan Bitcoin. Aku masuknya Bitcoin, tapi kalau lo ngerasain tahun 2017 itu kita nggak ada USDT. Jadi kita tujuannya memperbanyak Bitcoin terus. Jadi kita tradingin misalnya koin dulu ada NXT, Ignis apa itu, Iya, kita XLM tradingin dulu, buat aku kembaliin Bitcoin lagi, tradingin kembaliin Bitcoin lagi. Sampai akhirnya kekumpul sama aku main ICO bro. Dulu Oke, JP iya, banyak iya. di ICO. Wih. JP ICO paling gede itu AAV namanya sekarang. Dulu namanya ETH LAN. Kalau lu tahu sebelum dia ganti nama namanya LAN. Itu JP gila banget. Masuk 2 ETH jadi $500,000 dari AAV doang. Oh iya. Gila itu. Nah, terus dari sana akhir tahun kekumpul 40 Bitcoin di 2017. Wow. Iya. Jadi ini cycle pertama lu aja udah kayak gitu ya. Pertama itu. Jadi 40 bisa Bitcoin. dibilang waktu itu punya 10 M lah. Akhir tahun ya, tapi ini sementara nih 10 M-nya. Oh iya. Jadi di akhir tahun itu udah pegang 10 M kan. Terus teman-teman ini sempat meragukan gitu. Apa itu uang virtual gitu kan, aku ngomong. Ini udah bagus nih gua cuan banyak gitu kan. Apa itu bro uang virtual? Nggak bisa dicairin, nggak bisa gitu. Masa lu makan Indomie virtual gitu kan. Terus ya aku marah lah, enak aja lu bisa nih cairin gitu kan. Terus akhirnya aku langsung ke dealer BMW waktu itu, tukar 5 Bitcoin sama satu BMW harga 1 M waktu itu, X3. Serius? Iya, terus aku bilang ke dealernya itu, kepala cabangnya bilang, wih kok kamu bisa umur 19 beli ini? Iya dari Bitcoin ini kayak gini. Terus mereka ajarin dong, aku juga mau main. Terus akhirnya aku beli BMW-nya, terus aku bawa ke kuliah tuh di Petra waktu itu. Yang lain masih pakai Toyota, Honda, aku naik BMW sendiri. Nih lihat nih hasilnya gitu kan. Flexing pertama nih. Ya namanya masih muda bro, butuh pengakuan. Kalau sekarang nggak perlu gitu. Oh gitu. Nah jadi habis gitu tunjukin ke temen, terus iya ampun percaya akhirnya mereka kayak gitu. Nah dari sana akhirnya, tapi itu kesalahan sih bro. Harusnya kan
ada kesalahannya juga. Kesalahan itu 5 Bitcoin ditahan sampai sekarang jadi apa bro? 10 M bro. Iya, ngapain jadikan mobil depresiasi kan? Ya itu namanya anak kecil lah, masih belum tahu apa-apa. Harusnya kalau tahu lending borrowing itu di loan bro, di loan buat beli mobil. Nah, terus uang loannya ditebus murah, lagi. Iya, aduh Bitcoinnya naik cuan gitu kan. Iya. Tapi di tahun 2018 itu benar-benar parah sih. Aku rugi 7 miliar. Ini bisa dibilang kerugian terbesar di hidup gua gitu. Rugi tapi dari maksudnya bukan rugi, it's like floating. Jadi dari yang awalnya 10 M tadi, akhir Desembernya sisa 4 M-an. Drawdown dari jadi topnya bisa gitu dibilang floating profitnya hilang. Ya, floating profitnya hilang. Karena aku juga belum mempelajari fundamentalnya sebagaimana detail. Jadi aku nggak tahu ada cycle, aku juga nggak tahu the Fed, aku juga nggak tahu apapun tentang makro. Jadi benar-benar waktu itu murni masuk karena suka dengan teknologinya aja kayak gitu. Nah di tahun 2018 I learned it the hard way gitu. Jadi turun dari 10 M sampai sisa 4 M sampai di akhir tahun itu yang paling parah I sold the bottom 50%-an bro. Di angka 50 juta itu. Karena orang tua saya bilang, wah ini bubble ini, udah saatnya, ini scam ini rug pull gitu kan. Nah dari orang tua gue udah kehilangan. Orang tua sendiri. Iya kena vote orang tua sendiri. Gue kehilangan opportunity cost 100 miliar. Itu 40 Bitcoin sekarang sudah hampir 100 miliar. Jadi kalau ditahan sampai sekarang itu opportunity cost-nya 100 miliar bro. Karena perkataan orang tua bilang, ini kayak tulip ini, bubble ini scam ini. Padahal sebenarnya dalam hati lu sendiri masih percaya gitu. Tapi untungnya aku masih hold 40%-an. I see. Nah jadi dari sana sold the bottom dan apesnya setelah itu terbang lagi ke 50 juta cuma sekali waktu 2020 terus terbang lagi. Iya. Waduh. Itu lu duitnya udah kepake gitu-gitu, udah nggak masuk jadi, lagi tuh. Setelah itu aku lebih fokus belajar, bro. Maksudnya apa sih yang salah gitu? Kok aku sampai cut loss di situ? Apa yang salah? Aku pelajari sampai aku ambil S2 juga, bro, di Singapura, di NUS gitu. Aku ambil blockchain dan finance di sana. Jadi aku benar-benar mendalami industri ini gitu loh, kayak I'm interested in this gitu. Jadi selain aku jadi pengusaha, akan juga awalnya bantu-bantu papa, dari papa yang masih jadi pegawai sampai akhirnya kita bisa buka usaha sendiri kayak gitu. I see. Jadi kalau dari sisi background lu, maksudnya kan lu pribadi dari SMP udah jadi pengusaha. Tapi background pengusaha itu lahir dari, maksudnya ada inspirasi dari keluarga? Apakah bokap lu memang pengusaha juga? Atau gimana tuh bro? Bisa dibilang bokap pengusaha tapi bukan pengusaha beneran awalnya. Soalnya kita ada family business yang mana dibagi ke 9 saudara bokap gua kayak gitu. Family business. Family business. Jadi ya lo tau lah kalau dibagi 9 tiap orang punya bagian ya cuma berapa sih gajinya per bulan gitu kan. Nah dari sana keluarga juga sempat diremehkan juga sama keluarga besar gitu. Soalnya kan cuma biasa-biasa aja. Sedangkan koko papa punya istri itu orang berkecukupan. Kayak udah usaha batu bara bertongkang-tongkang kayak gitu. Jadi kan kita sempat dibanding-bandingin kayak mama saya backgroundnya cuma toko kain di pasar. Jadi kayak, wih ini dapat mantu ini lebih bagus daripada menantu yang ini kayak gitu-gitu Drama keluarga. Jadi kalau misalnya ketemu keluarga besar juga agak malas kadang datang ke pertemuan gitu. Sampai pada akhirnya papa mau bikin ini usaha alat berat bro. Tapi waktu itu sama keluarga, sama kokonya dibilangin udah kamu usaha nggak usah terlalu maksain diri gitu loh. Usaha secukupnya aja kan mau utang nih, mau pinjam duit. Bantu dong buat modal gitu. Katanya usaha secukupnya aja, uang nggak dibawa mati kayak gitu loh. Jadi udah cukup lah dengan yang gaji yang sekarang itu udah cukup lo bisa hidup kayak gitu. Nah tapi akhirnya nggak dipinjemin, terus kan mau pinjem bank A B C D E semua nolak bro gitu. Sampai pada akhirnya terbantu dengan nenek saya, mamanya mama. Itu minjemin ke papa saya modal awal buat dia bekerja. Jadi waktu itu aku bantu papa saya di awal itu. I see. Jadi itu dipinjemnya dalam bentuk emas bro. Jadi tapi nenek gue pintar juga. Aku pinjemin emas, lu balikinnya harus emas ya. Nggak mau balikin rupiah. misalnya pinjam 1 kilo, baliknya 1 kilo ya. Waduh, berat tuh. Nah, dari sana dipinjemin modal sampai akhirnya kita mulai dari alat beratnya cuma tua-tua. Usahanya kan alat berat persewaan dan jual beli. Awalnya beli second, lama-lama bisa beli yang bagusan, tahun-tahun baru. Ya akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi maksudnya intinya
dari sisi background keluarga, maksudnya kalau orang yang ada bilang itu pasti duit keluarga tuh gitu, atau warisan lah kayaknya duitnya, Nah, itu itu yang harus dipelajari dulu. cicil Bitcoin tuh pakai duit keluarga tuh gitu. Tapi bukan berarti ya? Bukan. Warisan ya berarti. Nabung. Jadi tapi ya kembali lagi itu kan tadi bisnisnya bokap nih ceritanya. Soalnya kan dia yang merintis juga. Aku di sana cuma jadi pegawai kan. Jadi istilahnya meskipun aku anaknya kan nggak mungkin papa masih bisa kerja. Udah nggak mungkin lah papa bakal nyerahin semuanya ke aku gitu kan. Jadi aku cuma digaji 5 jutaan bro di sana. Jadi kapan kayaknya gitu loh. Jadi akhirnya aku mikir, wah ya udah aku harus kerja nih. Aku nggak bisa nih harapin warisan atau apa gitu loh. Right. Jadi ya memang waktu itu aku bantu dia merintis dari awal, tapi kan itu usaha dia, jadi hak dia. Jadi ya udah I build my own path gitu loh. Aku juga nggak mau dikenal orang aku sukses karena papa saya, tapi aku mau bangun legacy aku sendiri. Aku mau dikenal sebagai Steven sendiri yang sukses dari tangan dan kakinya sendiri gitu lah. Oke, jadi bukan duit bokap ya itu? Bukan. Jadi ya itu tadi akhirnya mulai invest crypto. Ya, oke. Boleh gak coba gue penasaran. Jadi waktu kan 2020 gimana nih? Yang gaya main lu sekarang tuh kayak gimana sih? Kayak kan berarti your net worth kebanyakan itu bukan udah dari sejak 2017 udah pernah jackpot beberapa kali itu, your net worth itu growth-nya bukan karena pekerjaan atau usaha lagi kan? Itu dari compoundingnya investasi lu atau ada usaha juga di samping nih? Ada usaha juga. Jadi aku percaya orang kalau mau kaya itu active income harus besar, cost harus dikecilin, then you get a disposable income. With a big disposable income, kamu lemparin semua ke portfolio income lo. Kamu harus fokus di dua ini. Jadi orang zaman sekarang ini punya stigma yang salah, terutama generasi muda. Mereka berpikir aku baru mulai kerja udah pengen passive income gitu loh. Padahal nggak ada passive income tanpa active income yang bagus gitu. Nggak ada yang instan gitu. Jadi harus fokus gedein active income dulu. Ketika active income gede, kamu juga harus kurangi ini gaya hidup kamu. Jangan utamakan fungsi bukan gengsi. Jadi jangan gengsi dulu. Misalnya baru harus punya self awareness sih kalau aku bilang ya. Apalagi di zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu ya. Zaman sekarang likuiditas di mana-mana bro. Jadi misalnya lo kerja di pintu nih, terus lo lihat atasan lo, pergi ke Jepang gitu. Kita kan jadi, aku juga mau pergi ke Jepang. Pay later lah. Nah ini betul budaya yang salah. Likuiditas di mana-mana. Sedangkan dulu nggak ada kayak gituan. Nggak ada yang pinjemin lo uang. Jadi kalau mau ke Jepang nabung pelan-pelan. Nah jadi kalau lo punya ini disposable gede, tinggal lo tembakin terus saja. Karena dengan compounding itu adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi lama-kelamaan duit lo pasti akan membengkak juga gitu. You will make it eventually gitu. I see. So lu punya usaha yang sampai sekarang active income-nya relatif besar. Jadi lu nggak hidup based on pergerakan harga Bitcoin doang gitu atau? Enggak, karena background aku pengusaha. Jadi bisa kalau dibilang aku ini lebih ke pengusaha yang diversifikasi ke kripto. Oh gitu. Jadi aku lumayan unik ya. Kalau lo lihat, gitu ya? Kalau lo lihat yang lain-lain kan kebanyakan full time-nya di kripto. Kalau aku kayak full time trader gitu iya, kan. Kalau aku tetap background-nya entrepreneur. Gitu. I see. Boleh tau gak lu usaha-usahanya ada apa aja bro? Sebenarnya macam-macam. Jadi dari yang tadi jual-jual itu, game-game itu, terus kemarin di waktu kuliah ada buka bakery juga bro. Oh gitu. Oh beneran berarti bisnis-bisnis yang kayak traditional bisnis banget gitu ya? Iya bukan ada. Kayak... Terus pernah juga dulu buka agency bro. Tapi jatuh bangun tuh sering bro. Jadi gagalnya juga banyak. Kayak dulu pernah jual barang branded juga. Waktu zamannya NMDC lagi viral itu, jaket Bape gitu-gitu kan. Terus ya yang sampai sekarang masih ada sih. Itu kue sama alat berat sama ini sekarang lagi bikin media kuen kami. Oke, I see. Oke, berarti memang lu punya traditional business beberapa, lu bisa hidup dari sana dengan mapan, tapi abis itu ya lu tembakin ke sini dan ya memang ini udah bermultiplikasi gitu lah ya. Benar kayak gitu. Gokil bro. Ya multiple source of income lah. I see. Oke, I think yang gue mau jump into the next topic nih bro. Kan lu KOL dan adalah main di dunia kripto Twitter, apakah itu YouTuber kripto atau TikToker kripto. Kan belakangan ini
banyak drama. Especially tahun ini ya menurut gue. Ini pengamatan luar aja ya. Kan kayaknya ada culture di mana di dunia crypto influencers ini itu kayak ada adu hartanya atau kayak mobilnya bagusan yang mana atau udah duluan siapa di mainnya gitu kan, kayak ya lebih kayak flexing dan terus kayak seolah-olah mereka membangun image kalau hartanya gue lebih besar, lu dengerinnya gue aja, yang itu nggak usah didengerin. Atau kalau lu belum sekaya gue, ngapain lu dengerin dia gitu, atau stuff like that lah kan. Opini lu tentang hal-hal kayak gini tuh gimana sih bro? Sebetulnya aku udah ngonten nih dari 2021 bro, dan aku udah tahu maksudnya dari zaman itu beda banget dengan yang sekarang. Karena zaman itu influencernya sedikit bro, cuma saya, Anda Stobing mungkin yang masih ada sampai sekarang. Yang lain udah hilang-hilang yang lama itu. Zaman itu masih enak bro, damai gitu kan. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Gak sikut-sikutan. Tapi awal gua bangun komunitas itu jadi ceritanya aku awal memulai ngonten dan mulai bangun komunitas kripto itu karena gini, di tahun 2021 itu gua merasa hampa gitu bro. Jadi aku dapat $1 juta pertama di 24 tahun dari Ethereum waktu itu. Jadi kayak dulu aku ini di drive oleh duniawi bro. Kayak aku harus punya segini sebelum umur segini sebelum umur segini. Aku harus beli jam Rolex, aku harus beli jam Patek, aku harus beli Porsche, aku harus beli BMW kayak gitu. Harus beli Ferrari habis gini. Tapi kayak setelah mendapatkan itu semua dan aku jackpot dari Ethereum, aku beli Ethereum 1 miliar di $400, dia naik ke 4.500, I feel kayak nothing gitu loh, ada yang kosong gitu. Maksudnya it's just a temporary happiness gitu. Kayak kamu udah beli mobil ya udah, ternyata gini doang, nggak ada bedanya gitu. Sampai pada akhirnya ada satu temanku yang kayak mau belajar kripto sama aku gitu loh. Jadi terus aku ajarin dia cuan dan dia kayak kamsia gitu, kayak merasa berterima kasih sama aku. Terus kayak aku ngerasa mungkin passion aku di mengajar ya, menjadi berkat bagi orang lain, kayak diberkati untuk menjadi berkat gitu. Nah dari sana aku baru sadar ternyata kesuksesan itu simple ya, bukan soal rumah mewah, uang atau mungkin jam tangan dan lain sebagainya itu. Tapi kesuksesan itu ketika kita dalam sehari aja kita bisa bermanfaat dan membuat orang lain itu bertumbuh atau semakin bahagia, itu bisa dibilang sudah sukses gitu loh. Nah dari sana aku melihat mungkin ini my calling gitu loh. This is my passion gitu. Akhirnya aku mulai ngonten meskipun awalnya kayak ragu-ragu gitu kan. Tapi sama temen aku yang terbantu ini dia bilang udah buat aja gitu. Aku kan bilang ya aku bukan siapa-siapa bro, siapa aku gitu kan. Bukan gak punya gelar finance, gelarnya biasa-biasa aja. Masa ngonten udah gak apa-apa ngonten aja. Yang lain aja gak punya apa-apa juga ngonten gitu. Akhirnya aku mulai sharing ilmu tuh waktu itu di tahun 2021. Nah kebetulan waktu itu kreatifnya nggak banyak, jadi platform pertama lo apa bro? TikTok. Oh lo di TikTok ya? Iya. Platform kebetulan belum banyak, jadi cepat naiknya juga. Jadi waktu itu memang masih sehat banget bro. Tapi pakai flexing nggak itu naiknya? Ada satu konten yang sangat viral. Jadi kan aku sempat beli BMW di 2018. Terus di 2020 itu aku jual BMW-nya, aku all in kan Bitcoin. Jadi itu konten pertama aku. Aku bilang aku jual BMW saya, aku all in ke Bitcoin di 2020 kayak gitu. Viral itu. Konten. Jadi sebenarnya ini ada unsur hokinya, bro. Jadi kayak aku kalau awal ngonten gak FYP itu mungkin males apa ini, nggak usah ngonten lah. Tapi itu kebetulan video pertama langsung FYP bro. Cuma jual Bitcoin terus all in jual BMW. Kan kayak orang, wih ini anak jual mobilnya loh buat beli Bitcoin. Bagus itu hooknya bro. Itu ilmu dari masa depan lo ambil sekarang. Konten pertama hooknya bagus banget. Itu konten pertama. Langsung viral dan video-video selanjutnya ngangkat semua. Nah dari sana aku, wah ini bagus lah, ya udah gua kerjain. Tapi coba awal itu nggak FYP bro, mungkin nggak akan ada aku yang sekarang. I see. Dari sana makin kesini memang aku lihat kan beda ya environmentnya. Soalnya memang kreatornya makin lama makin banyak, industrinya pun makin saturated. Jadi kita harus menghalalkan segala cara juga kan kalau kreator-kreator buat naikin dia punya persona gitu kan. Nah jadi kalau ditanya ya apa tadi lu bilang? Opini lu apa? Maksudnya sebenarnya itu bagus atau enggak gitu? Bagus atau enggak? Buat literasi kripto di Indonesia. Kan gini, kalau ada drama kita tahu engagement naik.
bahkan kalau misalnya nih dua party senggol-senggolan, yang ini naik, tapi semua dua-duanya jadi nonton ini dua, dan ujung-ujungnya ya kalau kita dive deeper into their persona sama konten-konten mereka mungkin edukasi juga gitu. Jadi mungkin ya awareness crypto tiba-tiba naik gara-gara drama gitu. Kayak menurut lu ada positif gak? Menurut saya gini, kita harus bedakan orang yang mentor atau edukator dengan orang yang seperti aku, backgroundnya entrepreneur gitu. Jadi aku nggak seberapa suka dibanding-bandingin kayak orang-orang bilang, woi ini nggak punya McLaren, ini punya McLaren. Ya kita harus lihat dari sudut pandang di belakangnya dong. Kepentingannya apa gitu pertama. Kalau saya kan pengusaha kepentingannya apa? Ya ekspansi usaha, memperbanyak alat berat gua, memperbanyak alat berat buat disewa, beli tanah buat garasi. Tapi kalau kepentingan mereka apa? Bisnis mereka kan cuma jualan kelas. Jadi kepentingannya apa ya? Naikin personal branding. Ya jelas harus beli McLaren, harus beli jam tangan, liburan dipamer-pamerin semua. Ya karena mereka nggak beli ada expense kayak saya. Sedangkan saya kan ada expense, harus beli tanah, beli ini buat ekspansi. Ya sama aja kayak mereka beli McLaren. Ya tapi kalau orang luar, kacamata orang luar lihatnya, wih lebih kaya yang ini soalnya punya McLaren. Ya karena memang sosial media gitu harus menunjukkan yang bagus-bagus. Yang too good to be itu terkesan easy money. Bahkan ya baru-baru ini juga ada yang viral juga bilangnya win rate-nya 90% gitu bro. Padahal orang sekelas di Robinhood Cup pun itu win rate 60% udah sangat bagus bro. Kalau main future ya scalping gitu ya. Nah itu kan banyak isi caranya buat memanipulasi. Jadi nggak mungkin dibongkar di sini juga. Jadi ya intinya buat teman-teman jangan mudah percaya dengan apa yang di sosmed, karena kalian harus lihat dulu kepentingannya apa dia melakukan itu. Nah karena kasihan juga sih bro kalau aku lihat ya banyak korban-korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, ada yang sampai ojol gitu kan, ada yang sampai pinjol gitu kan buat beli kelasnya biar cepat kaya. Tapi pada akhirnya nggak mendapat apa-apa bro, malah akhirnya uangnya malah hilang semua karena terlalu percaya dengan mentor tersebut seperti itu. Iya. I see. Gue ngerti maksud lo. Jadi kayak karena metode mereka menjualnya dengan cara FOMO dan greed gitu kan, kayak jadinya mereka juga masuk ke sana dengan mentalitas yang mungkin nggak bener. Jadi edukasinya yang nyampe juga ujung-ujungnya nggak bener gitu kan. Nah jadi kayak mereka itu menganggap kripto ini sebagai instrumen cepat kaya bro. Jadi this is my only way to double my money to generate generational wealth gitu. Padahal sebenarnya kripto bukan kayak gitu bro. Kalau kamu memang mau invest kripto, then you must have a fundamental knowledge about the technology gitu. Kamu harus punya convictionnya dulu. Tanpa conviction dan tanpa ilmu yang tepat ya pada akhirnya kamu cuma FOMO ikut-ikutan dan akhirnya nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi ada influencer bilang koin ini bagus gitu. Padahal di kripto ada kata-kata nih, don't trust, verify gitu kan. Jadi kita ya jangan menelan mentah-mentah omongan influencer tersebut gitu. Kita harus pelajari dulu, oh ini Hyperliquid bagus gitu katanya. Apa sih Hyperliquid dibaliknya? Dia dapat revenue dari mana, making money dari mana? Kalau itu semua checklist ya baru lo masuk gitu. Jangan asal oh ini bagus 100x langsung all in jebret ya hilang semua nanti duitnya. I see. Oke. Jadi kalau secara general nih kalau lo mungkin bisa ngomong edukator kripto yang baik itu harusnya gimana? Kayak boleh gak flexing? Flexing boleh tapi nggak perlu terus-menerus bro. Mungkin di awal doang untuk mungkin kita nggak pungkiri kayak ini kita mau cari cewek penampilan luar yang kita lihat dulu. Nggak mungkin, nggak munafik lah. Nggak mungkin kita bilang cewek itu baik terus kita lihat cewek itu baik tapi penampilannya jelek kita jatuh cinta, nah mungkin lah. Sama juga seperti ini kita mungkin di awal kita juga harus terlihat bonafit lah. Jangan kayak kamu bajunya compang-camping terus jadi edukator yang nggak laku bro. Ya kita nggak munafik tapi ya at least nggak perlu sampai dikit-dikit dipamerin gitu loh. I mean kita memang sebagai influencer kita mengorbankan privasi kita bro. Sebetulnya hidup yang bagus tuh keep in private sih bro. Tapi kayak terus gak dikenal orang gitu ya. Iya itu udah paling bagus bro. Tapi dengan kita sebagai educator atau jadi KOL ini kita mengorbankan privasi kita. Tapi nggak melulu semua itu harus diposting bro. Nggak melulu jalan-jalan diposting, dikit-dikit foto jam diposting, dikit-dikit beli mobil diposting. Bahkan baru-baru ini bro
Ada yang mobilnya belum beli udah di koap-koap, saya mau beli ini. Nah itu menurut saya nggak perlu lah kayak gitu, aneh-aneh aja itu. Soalnya ntar gak jadi beli. Tahu-tahu nggak jadi beli bro, karena floating. Nah itu kan malah malu-maluin. Menurutku ada sesuatu yang harusnya you keep in private and no need to disclose it to public juga. Tapi memang awal-awal ya memang harus kayak gitu. Tapi yang aku paling nggak suka di environment kita yang sekarang ini ada dua sih. Pertama tadi budaya flexing, yang mana flexing berlebihan ini mengakibatkan orang bilang kripto ini sebagai instrumen cepat kaya. Padahal kalau kita deep dive ke industrinya, kan environment kripto sekarang sangat berkembang bro. Ada pekerjaan di mana-mana. Dengan kripto kita bisa kerja di Indo tapi dapat gaji di luar negeri bro. Kerja di Web3. Kita bisa menerapkan Graysian's Law namanya. Itu bisa kita terapkan dengan environment kripto yang berkembang seperti sekarang ini. Global, jadi harus lebih dipahami lagi deep dive industrinya. Jangan langsung melihat dan makan omongan mentah-mentah dari influencer atau oknum yang kurang bertanggung jawab tersebut. Dan yang paling kasihan ini yang kedua ini bro. Kedua ini budaya bungkam membungkam bro. Kasihan banget bro. Jadi banyak korban dari oknum itu, dia udah bayar kelasnya mahal-mahal, diskusinya ditutup. Terus udah bayar kelas mahal-mahal, ada komplain sedikit, dibungkam membernya, di mute. Nah ini udah sangat gak sehat sih bro. Jadi bisa dibilang sang oknum ini orangnya anti kritik. Kalau orang anti kritik kayak gini, gimana pun dia nggak akan bisa growing bro. Karena kalau kita di komunitas saya, di koin kami, kita selalu mengutamakan komunitas yang sehat dan dua arah gitu loh. Di saya nggak pernah bilang kayak saya ini paling dewa gitu. Saya ini mentor kalian. Enggak, saya anggap kita ini sederajat, kita ini setara. Kita sama-sama belajar. Saya ini lifelong learner. Saya orangnya suka belajar gitu. Jadi dari kalian pun saya bisa mempelajari sesuatu. Who knows I can learn a thing or two dari kalian. Jadi selalu stay hungry, stay foolish. Jadi meskipun ada yang bilang terima kasih mentor Koko, kamu dewa gitu. Aku bilang enggak, kita sama-sama belajar gitu. Bahkan di komunitas kita di koin kami itu kita seperti komunitas pengusaha tapi yang invest di crypto. Jadi kayak HIPMI versi kripto. Jadi bahkan aku banyak yang collab juga tuh dari member-member aku. Kayak ada yang ayo buka pet shop bareng gitu. Akhirnya kita bisnis collab buka pet shop. Terus gitu. Ada yang ayo agensinya pakai aku. Akhirnya aku bantu pakai agensi dia. Jadi intinya banyak terjadi kolaborasi. Itu semua terjadi karena ya memang kita nggak anti kritik gitu loh. Kita menerima misalnya ada kritikan ya kita open. Oh ya aku salah di sini, mohon maaf. Tolong nanti aku koreksi ya kayak gitu. Tapi banyak oknum yang nggak mau anti kritik kayak, wih aku dewa gitu loh. Sampai akhirnya memberikan over promise dan akhirnya banyak yang jadi korban koar-koar. Dan uniknya komunitas kita ini beda dari yang lain bro. Kalau komunitas yang kamu terapkan cara yang tadi, sekali aja kamu membuat kesalahan kayak kamu SL atau kamu meliquidkan member, wah member kamu ribut nggak karuan bro, gitu. Tapi di komunitas kita aneh bro. Jadi ketika ada SL mereka ketawa bro, SL gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Gitu. Karena mereka bilang ya udahlah, soalnya mereka udah maksudnya risk manajemennya terukur, money manajemennya bagus, juga udah kita edukasi dengan baik. Tapi budaya bungkam membungkam ini sangat toksik sih bro, nggak bagus untuk perkembangan industri ini. Nanti pada lama-kelamaan orang bakal kapok gitu, nggak akan mau invest di sini kalau budaya ini terus marak gitu. Betul. Jadi secara kultur, I think kita harus agree ya sama-sama satu edukator satu Indonesia kayak janganlah hindarin budaya yang seperti itu. Kita mau majuin karena kalau ada budaya seperti itu ya itu lu lagi apa ya? Kayak jadi mundur bukan maju gitu literasi kripto di Indonesia ya. Jadi gimana ya bisa dibilang itu kayak jangan seperti angin bro. Angin cuma lewat set terus naik bentar terus habis itu hilang bos. Tapi harus seperti air yang selalu memberikan kehidupan bagi orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi kembali lagi ke visi saya yang tadi, saya mau diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Ya dan ingat kalau udah di atas jangan sombong gitu loh. Karena kesombongan itu awal kegagalan. Harus seperti padi bro, semakin berisi semakin merunduk. Oke. Ya intinya I think kita semua ya kita di Pintu di sini juga dan kayak komunitas kayak koin kami dan teman-teman semua sebenarnya kita ya harusnya sepakat kalau kita mau naikin literasi kripto di Indonesia karena kripto ini kan kalau kita tahu fundamentalnya, kalau kita tahu fundamentalnya, kita tahu kalau edukasinya bagus ya kita tahu kalau ini adalah sesuatu teknologi yang bisa membantu semua orang juga ke depannya. Thank you banget bro, gokil. But anyway, kita mau jump in ke yang seru-seru nih, ini yang ditunggu nih.
convictionnya kok Steve sama alpha-alphanya dong gitu. Kok boleh gak bro, pertama-tama pingin penasaran gaya main lu saat ini nih, dengan portfolio lu, gaya trading lu, semua account-account lu mainnya seperti apa sekarang? Ada trading kah, scalping kah, atau cuman taruh di momen-momen tertentu, exit di momen-momen tertentu, atau benar-benar hold doang atau gimana? Aku sih lebih ke hybrid tapi tetap adaptif bro. Oke, gimana Jadi tuh? seperti yang dari dulu aku kan koleksinya Bitcoin. Jadi kita kembali ke zaman dulu. Aku masih menerapkan itu sampai sekarang. Dimana zaman dulu nggak ada USDT, kita koleksinya BTC. Jadi sampai sekarang I make profit, I convert back to BTC. I make profit, I convert back to BTC. Jadi kalau ditanya lebih ke apa, aku lebih ke investor. Oke. Jadi investor tapi yang disambi dengan nge-swing. Jadi tapi in the end semuanya bakal convert back ke BTC. Kenapa? Soalnya aku percaya Bitcoin bakal ke $1 juta di tahun 2030-an and it's inevitable gitu. Hanya a matter of time. Nah, kalau kita udah tahu aset ini bisa 10x your net worth, kenapa enggak banyak di sini gitu. Nah, jadi kayak kemarin saya sempat all in di Hyperliquid. All in, benar-benar all in. Benar-benar all in di Jadi Bitcoinnya dijual juga. Bitcoinnya dijual. Wow. Di harga $9. Oke. Jadi aku juga punya cara main kayak kalau if it is the right time and if it is the right place and Undervalued it's like juga gitu seize ya. the alpha before the masses, then it's time to all in gitu. You must have the confidence buat masuk gitu. Oke. Sama seperti dulu di Ethereum juga dan di Bitcoin juga. Ini cara yang saya terapkan. Jadi di tahun 2017 ada jackpot BTC, tahun 2020 ada jackpot dari ETH. Sekarang tahun ini saya all in di Hyperliquid di $9 waktu itu. Oke. Di waktu itu dapat juga alpha dari teman saya ya Bro Hengki, sama ada juga dari waktu itu di CoinFest tahun lalu ketemu Bro Bisyugo gitu. Dari sana convictionnya makin terbentuk juga tentang Hyperliquid. Akhirnya berani masuk gede di $9 itu. Tapi perjalanan nggak gampang bro. Itu sempat naik ke 30 kan. Kalau lo ngikutin Hyperliquid jadi di 30 itu udah panen banyak bro. Wah happy banget gitu kan. Terus habis gitu shit kena jelly bro. Sampai ke $9 lagi. Aduh kena round trip. Oh iya jelly ya. Nah terus habis gitu aku juga kebetulan diundang ke acaranya itu exchange tersebut bro. Jadi gua diundang ke Hokkaido buat ketemu CEO-nya gitu. Si Jeff. Bukan si Chen. Oke. Jadi di sana gue diundang ke Hokkaido, terus gue interview dia, Miss Gracie gimana Hyperliquid? Oh it's FTX 2.0 gitu. Waduh, aku di food langsung di depan mata ini. Waduh, terus teman-teman yang di sana lagi spring camp itu juga bilang, wah jelek ini cut loose aja gitu kan. Tapi saya tetap percaya, wah ini nggak bisa lah, ini Jeff orangnya baik ini, beda kayak koin-koin lain gitu loh. Dia ini seperti Satoshi, dia ini baik, dia ini buyback terus dari fee-nya. Nah, aku tetap conviction, akhirnya gua loan bro di bawah bro. Hyperliquidnya gua masukin ke Felix, gua loan, gua buy lagi. Double down. Malah lu leverage ya. Gitu. Iya gitu. Wah, terus sekarang udah 55. Ya, udah all time high sekarang. Jadi hari ini kita celebrate Hyperliquid all time high. Asik. Tapi udah ini trimming ke BTC sebagian. Iya. Jadi kembali lagi ya balik lagi ke BTC. Jadi kalau ditanya cara mainnya ya kayak gitu sih, lebih ke long term karena kembali lagi saya entrepreneur bro, nggak bisa liatin chart. Kalau ditanya aku jago technical nggak jago bro, cuma pakai indikator yang penting-penting buat serok aja, tahu support, tahu resistance gitu. Jadi at one time biasa portofolio lu koinnya ada berapa? Rata-rata? Maksimal 5. Oh maksimum 5. Disiplin banget tuh dari awal kayak gitu. Dulu pernah di jet juga. Jadi kalau loss terbesar tadi saya sudah bilang itu. Tapi pernah juga liquid sampai 2 miliar pernah bro. Oh karena main futures juga. Karena main futures, nggak ngerti over leverage dan terlalu percaya pada satu koin. Makanya sampai sekarang aku nggak love the money not the coins gitu. Iya. Jadi dulu aku banyak pelajaran juga ya. Fanatik sama Ethereum bro, karena Ethereum yang kasih saya $1 juta. Iya. Jadi di tahun FTX itu ya kalau boleh cerita itu aku benar-benar jatuh hilang 2 miliar gara-gara Ethereum itu. Wow. Jadi Ethereum ini love and hate relationship ya. Jadi gara-gara aku percayakan dia, wah nggak mungkin lah Ethereum jatuh di bawah 1000 gitu kan. Jadi aku bikin liquid price-nya di 1000.
Aku pikir aman ini sudah aman lah gitu kan. Udah aku tahan jauh, tahanannya kuat, cross gitu kan. Ya kalaupun jatuh ya nggak mungkin lah di bawah 1000. Ada FTX, cepet gitu. Waduh, Kena ya. Kena jemput. Bangke. Aduh, apes banget. Hilang 2M bro. Dari situ aku wah berarti nggak boleh ini, nggak boleh over leverage, nggak boleh terlalu percaya satu koin. Ditambah lagi kena combo bro. Aset gua ada di FTX bro. Aduh. Meskipun nggak banyak, kena lock bro. Waduh, dari sini belajar lagi harus self custody. Not your key, not your coins. I see. Tapi FTX-nya balik loh bro, baik. Iya. Gua dibalikin. Oh, udah balik ya? Udah balik full, That's dikasih good. bunga lagi. Iya. That's Jadi ya apa sih, habisnya exchange kalau bangkrut, tapi kalau ada asuransi dari US masih oke sih kayak gitu. Dia punya aset juga lumayan kan, masih banyak ya waktu itu. Oke. Wow, oke. Nice. Berarti lu yang gua dapat ya dari tadi skill banyak dirangkumkan itu ya sebenarnya belajar dari kesalahan, ada juga edukasi diri terus, ada juga dan sepertinya kayak gaya main lu lumayan disiplin dan lu nyari alpha dan lu mau masuk dan ambil resiko di momen yang tepat dengan conviction yang tinggi gitu. Dan sepertinya payoff ya, udah BTC, ada ETH, terus kali ini hype gitu. Oke. Nah, jadi persentase portofolio lu saat ini berapa stables, berapa Bitcoin, berapa hype dan berapa yang lain-lain, bro? Sekarang stables ya kecil ya, yang cuma 10% bro. Tapi kalau yang porto main-main atau porto agak cowboy gitu ya, ada 5%. Kalau yang lain-lain ya BTC ada 50 kayaknya. Kalau Hyperliquid hampir 40 kayaknya. Jadi majority masih BTC and hype ya? Bener. I see, wow. Jadi ya fokus ke 2 koin itu. Saya juga kalau ngomong ke komunitas pegang apa, aku udah cuma 2 itu aja gitu. Aku walk the talk gitu. I see. Jadi kayak gimana ya? Aku nunjukin juga ke mereka, nih aku pegangnya cuma ini gitu. Oke, boleh share gak game plan lu untuk BTC sama hype tuh? Ya prediksi, again not financial advice, cuman kita mau dengar opini pribadinya Steve di sini. BTC sama hype tuh seperti apa? Kalau hype dua aset ini sebenarnya ada kunci jawabannya bro. Gimana tuh? Jadi sebenarnya it's quite easy karena kita tahu bottomnya di mana gitu. Kayak BTC kita ada yang namanya power law, di mana power law ini kita tahu sekarang ada di 50k. Jadi Bitcoin nggak akan below 50k. So we know already, dan kita tinggal act accordingly gimana supaya apa yang bisa kita lakukan kalau kita udah tahu batas bawahnya segitu. Terus kalau Hyperliquid kita juga tahu ada yang namanya assistant fund, dan assistant fund kan beli terus. Lama kelamaan average by dia juga naik. Nah kita tahu assistant fund sekarang average-nya ada di 21 kalau nggak salah. Jadi Hyperliquid supposedly the bottom is 21. Nggak akan, kalaupun jatuh mungkin cuma bentar terus naik lagi di sana. Karena nggak mungkin dong itu si Jeff merugikan diri sendiri dengan menjatuhkan Hyperliquid di sana. Dia pasti jaga harganya juga dong. Dan kalau bicara masalah Bitcoin, aku percaya dengan foreturning bro. Jadi ada krisis di tahun 2030-an. Jadi kalau kita tahu krisis terjadi setiap 10 tahun sekali, 98, 2008, dan kemarin 2020 COVID. Dan aku percaya di 10 tahun setelah ini 2030-an akan ada krisis sekali lagi, dan kebetulan krisis yang kali ini digabungkan dengan krisis 100 tahun sekali bro. Yang mana di tahun 1929 dulu ada The Great Depression dari Amerika, krisis yang hebat. Jadi kemungkinan di tahun 1930-an, we don't know when, tapi pasti akan ada sesuatu. 2030-an ya. 2030 akan ada sesuatu. Jadi what's your exit plan atau safe bet? Ya, it's Bitcoin or emas gitu. Jadi di tahun 2030 orang yang nggak pegang Bitcoin atau emas udah pasti jadi gembel bro. Jadi pilihannya cuma 2, antara pegang Bitcoin, pegang emas, atau lu mau jadi kerja buat yang pegang Bitcoin atau emas, jadi pegawai mereka. Jadi it's your choice gitu. Jadi we play long term game lah. Aku udah punya visi ke sana, makanya dari sana sekarang nabungnya Bitcoin kayak gitu sih. Jadi gak ada plan untuk exit Bitcoin? Atau tetap lu play by ear, maksudnya ada cyclicalnya lu main juga di situ? Gini, jadi aku kalau ngelihat cycle ini unik sih bro. Kalau dulu kita berpaku ke teori 364-1064, yang artinya 364 bullish, 1064 bearish. Jadi 364 hari bullish, 1064 hari bearish. Tapi cycle ini it's different gitu. Kenapa? Dulu kita kalau orang awam pikir, wih Bitcoin ini ternyata 4 tahun sekali turun ya udah nanti aku exit 4 tahun sekali. Tapi biasanya ketika banyak orang planning kayak gitu nggak kejadian bro, biasanya kebanyakan. Yang kejadian sebaliknya.
Dan kalau kita telaah lagi secara helikopter view, kita analisis secara top down-nya, secara makronya. Ternyata yang terjadi bear market di tahun 2018 itu terjadi karena liquidity yang ditarik oleh the Fed. Betul. Jadi ada QT, makanya karena Bitcoin adalah aset yang sangat sensitif terhadap liquidity, otomatis kalau QT atau suku bunga dinaikkan ya dia pasti turun. Dan di tahun 2021 juga terjadi QT, makanya dia turun. Padahal waktu 2020 kenapa bull market ya soalnya QE, ada helikopter money karena COVID gitu. Makanya naiknya gila-gilaan. Tapi yang kali ini kenaikannya didorong tanpa adanya QE. Bro. QE, iya. Jadi benar-benar sehat naiknya, bukan Yes. yang naik over value gitu loh. Yes. Makanya kalau kita lihat ya sekarang kenaikannya cuma didorong oleh institusi yang rebutan buat jadiin treasury dan negara yang rebutan buat jadiin strategic reserve. Jadi kenaikan selama ini masih tergolong sehat, bukan yang over value. Oke. Jadi apalagi abis gini mau QE nih di FOMC 17 September. Jadi makanya gua akumulasi ini, gua yakin ini pasti Q4 will be very good gitu loh. Jadi aku makanya udah akumulasi dari sekarang. But let's see nanti bakal kayak gimana. But I think 2026 mungkin ada penurunan di Piala Dunia ya, Piala Dunia. Tapi setelah itu pasti rebound lagi. Karena bisa dibilang ini adalah lengthening cycle and I believe that gitu. Oke. Kayaknya kali ini beda sih sama yang dulu. Gitu ya. Oke. Jadi secara general lu lu akan cari despite cyclicality-nya, lu akan cari exit untuk memperbanyak Bitcoin seperti yang lu tadi udah mention berkali-kali. Lu cara mainnya adalah memperbanyak Bitcoin, lu exit terus buy lower, atau lu akan hold aja nih sampai 2030 karena conviction lu sampai 2030 untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin aku bakal tetap hold kecuali ada suatu altcoin atau suatu potensi yang aku yakin boleh lah ini di convert Bitcoinku sebagian ke sana buat digandakan. Nah itu baru aku convert ke sana. Tapi kalau enggak better di hold aja. Soalnya kadang ya, gitu. kadang kalau kita kalau kita berusaha timing the market itu susah bro. Time in the market is better than timing the market. Soalnya aku ada ini suatu pelajaran dari teman baik saya gitu ya. Teman baik saya ini dia satu-satunya yang mempercayai saya waktu di tahun 2017. Jadi waktu itu dia ini teman saya gajinya UMR bro, 3,5 juta gitu. Dia bilang aku 3,5 juta gimana? Aku juga mau ikut beli Bitcoin. Aku bilang udah kamu DCA aja bro gitu. Akhirnya dia DCA ngikutin saya 3,5 juta itu ternyata di DCA secara konsisten sampai sekarang dia rutin DCA bro. Itu udah jadi 3,5 M loh bro dalam waktu 8 tahun aja. Iya jadi DCA sepowerful itu dan compounding effect itu nyata gitu loh. Kadang-kadang simple is best. Iya jadi kalau di pintu mungkin ada fitur auto invest kan ya itu bisa sangat dimanfaatkan. Itu tools yang simple tapi mungkin diremehkan sebanyakan orang kayak apa sih masa mahal disuruh beli. Ya kenapa nggak beli di bawah aja gitu kan. Tapi kan kita bukan dukun. Kita nggak tahu kapan market turun, kapan market naik dengan tepat gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ya udah DCA aja. Bahkan ada researchnya bro. Katanya dulu ada hedge fund itu ada yang timing the market, ada yang DCA di S&P 500. Itu ternyata yang paling cuan itu yang DCA. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Itu harus jam by the way. Oh nggak kerasa. Hyperliquid target price berapa? Target price kalau katanya siapa itu? Arthur Hayes katanya 100x bro, gimana? 100x berapa? Enggak lah, $100 dulu lah. Ya. Oke, 100 ya. 100 target pertama lu. Oke. Dan 2, lu ada koin yang lu lagi incer atau alpha gak nih yang bisa di-share sama teman-teman yang bisa dipantau mungkin gitu. Sebetulnya kalau aku ditanya kalau cara analisa altcoinnya gimana? Jadi pertama kita lihat dari top dulu, kita analisa makronya dulu. Kalau sudah kita lihat di DeFi lama bro, sama token terminal biasanya. Kita lihat apa nih naratif yang benar-benar making money gitu. Jadi dulu sempat viral bro, koin itu layer 2 yang viral banget itu. Padahal revenue-nya 1 minggu cuma $1,000 bro. Nah itu kan kalau kita altcoin ini saya ibaratkan sebagai bisnis gitu loh. Jadi ya kita lihat dong dia making money apa enggak, ada revenue-nya apa enggak. Kalau enggak ada revenue-nya sama aja lo beli kucing dalam karung bro. Gitu loh. Ini beli altcoin sama kayak lo beli saham lah, beli suatu bisnis. Nah kalau kita lihat yang making money dan revenue banyak itu stablecoin sama DEX. Jadi ya udah kita fokus aja ke naratif ini. Kalau ditanya apa stablecoin ya ada proxinya Ethena sama yang baru-baru ini XPL ya, Plasma.
Lalu kalau DEX kemarin ada JP dari MYX bro, gila itu. Nggak berani gue nyentuh yang itu. Chartnya aneh. Tapi oke. Gila ya itu. Iya itu gila. Oke lu dapat itu ya. Dapat. Oke. Itu iseng aja bro. Jadi ada yang bilang ini bagus gitu kan. Terus Oke. aku iseng masuk Iseng aja. 20K gitu kan. Oke. Masuk 20K beli di $1. Loh kok tiba-tiba nggak aku buka 3 hari, loh kok jadi 2M gitu. Oke. Bagi. Gampang ya kayaknya. Uang kaget ya. Iya, oke. Jadi kayak I see. gitu. Itu Dex kan ya, Dex. bukan di Nah, seputaran Dex yang revenue bagus gitu. revenue bagus. Pump fund karena dia ini kan buyback juga kayak Hyperliquid. Betul. Jadi kayak ibarat kalau lo punya Hyperliquid itu atau pump itu ya kayak lo punya saham lah di exchange mereka, karena kan koinnya dipakai buyback terus. Iya, buyback Jadi terus, kayak makanya kalau Bita bilang punya Hyperliquid kayak own the casino gitu. Asik. Oke. Gitu ya berarti alfanya ada stablecoin narrative, ada DEX narrative. Ini mirip lah. I think gue juga lagi membangun tesis seperti itu. Asik. So teman-teman, buat yang dapetin alfanya langsung aja Berarti lanjut. sama dong ini. Sama. Oh, sama. Kurang lebih. Kalau mau alpha lagi harus join koin kami. Aduh, oke. Boleh. Tapi yang pasti kalau ada yang mau nanya-nanya langsung aja tag Coach Steven di sosial media, siapa tahu dijawab ya kan. Oh iya, boleh. Atau join ke komunitasnya, bisa juga join di komunitas kita pasti akan bisa ngobrol-ngobrol banyak. But anyway, disclaimer terakhir teman-teman, kita diskusinya hari ini semuanya untuk edukasi. Ini adalah personal opinion kita, not financial advice sama sekali. Make sure teman-teman do diligence dan do your own research Iya, gitu. dan buat teman-teman mungkin yang baru merintis kali ya. Teman-teman harus fokus ke membangun reputasi kalian terlebih dahulu gitu ya. Karena reputasi itu matters way more than money gitu. Jangan jadi orang yang sombong atau takabur di atas, tapi kalian menghilangkan reputasi kalian. Sama seperti oknum-oknum yang itu. Mungkin mereka pengen mengejar uang cepat gitu loh. Tapi uang cepat itu nggak akan bagus gitu loh. Nggak akan bagus in the long run. Mending kita grow pelan-pelan tapi pasti, dan orang-orang itu loyal dan setia sama kita, daripada cepat tapi nanti cepat naik cepat turun. Sama kayak meme coin, cepat naik cepat turun. Mending kita kayak Bitcoin, naiknya pelan-pelan gitu. Jadi ya reputasi jauh lebih mahal daripada uang. Jadi jaga reputasi kalian baik-baik, karena uang bisa dicari ya kan. Kalau ada masalah bisa cari solusinya, kalau ada untung bisa cari ruginya. Tapi kalau sekali reputasi kamu ruin, kamu akan kehilangan semua kesempatan di hidupmu dan udah pasti gagal gitu. Ya, semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Awesome, wow, thank you banget Steve, banyak banget gue belajar sama lu, dan pastinya teman-teman itu juga pasti banyak belajar. But anyway, untuk hari ini kita sekian aja guys ngobrol-ngobrolnya. See you in the next episode. Thank you bro. Bye bye.